Ya, meskipun gugatan ijazah Jokowi di PN Surakarta telah dinyatakan gugur begitu ya di Kumala, tapi tenang. Seperti main bola, ini baru babak pertama. Oke, Jadi berarti masih ada babak kedua, masih ada babak extra time, masih ada adu penalti. Begitu. berarti kalau tadi Philip nyanyi sebelum jeda telah gugur, ini tidak bakal dikubur nih kasus ini ya? Karena akan hidup Masih lagi. lanjut nih. Oke, kita akan bahas bagaimana sebenarnya Betul. kelanjutan dari kasus ini dengan digugurkannya gugatan terhadap tudingan ijazah palsu Jokowi di PN Surakarta. Kita akan membahas dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio melalui Zoom juga sudah ada. Ada siapa aja di Kumala? Ada Bang Rifai Kusumanegara, kuasa hukum Jokowi. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, Bang Rifai. Selamat pagi, sudah hadir kembali. Kemudian ada Pak Ahyar Salmi, ahli hukum pidana Universitas Indonesia. Selamat pagi, Pak Ahyar. Pagi, Kumala. Pagi. Kemudian melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Andika Dian Prasetya, koordinator Tipu UGM, tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu sebagai penggugat. Selamat pagi, Mas Andika. Selamat pagi, Bang Andika. Ya, selamat pagi, Mbak dan Mas. Mas Andika mau minta tanggapannya nih dengan putusan digugurkannya gugatan ini di PN Surakarta. Bagaimana Anda melihat hasil putusan ini? Ya, apapun keputusan dari pengadilan tetap kami hormati ya, karena memang itu adalah suatu produk hukum gitu. Tetapi dalam hal ini kan kami juga tidak serta-merta berhenti begitu, karena kami masih yakin bahwa kami mempunyai bukti-bukti yang relevan dan mempunyai fakta-fakta hukum yang bisa digunakan. Nah, sayangnya ketika ada putusan sela ini kan berarti dari awal, dari dulu, dari persidangan Bambang Tri ya, gugatan Bambang Tri sampai ke pemidanaan Bambang Tri, Gus Nur, terus gugatan PT UN dan lain sebagainya. Ini yang wajib dicatat hanya satu. Jadi ijazahnya Pak Jokowi itu tidak pernah diperiksa di pengadilan manapun, karena di Solo ini pun juga tidak masuk ke pokok perkara begitu, Mbak. Iya, Mas Andika, lalu apa upaya yang akan dilakukan pasca putusan ini? Apakah benar akan melakukan banding? Ya, jadi ada beberapa alternatif ya yang sedang kami pertimbangkan. Yang pertama jelas banding, karena itu kan hak kami. Banding itu kan masih ada 14 hari, kemarin mungkin dipotong 2 hari ya setelah putusan kemarin itu. Itu kami sudah siapkan juga. Yang pertama banding, yang kedua kami akan memperbaiki gugatan lagi, akan lebih menambahkan beberapa fakta, karena memang perjalanannya kan dalam ijazahnya Pak Jokowi ini kan banyak sekali fakta-fakta yang terus bertambah begitu, dan itu akan menjadikan bukti-bukti juga bagi kami. Ya contohnya yang sekarang baru ramai kan ada Pak Bitor dan isu pasar pramuka itu. Nah itu kan bisa kami gunakan datanya untuk memperbaiki gugatan. Terus yang ketiga kami juga mempertimbangkan akan mengajukan gugatan ke KIP, Komisi Informasi Publik begitu. Oke. Dan juga mempertimbangkan itu Mas Andika karena sendiri, kemarin ya. Menurut Mas Andika sendiri dari jalannya sidang kemarin sehingga akhirnya diputuskan gugur, sebenarnya ada yang aneh atau memang sudah sesuai begitu dengan apa yang dihadirkan di persidangan begitu? Aneh, jelas itu. Karena begini, dari rilis pers Pengadilan Negeri Surakarta kemarin itu kan mengatakan bahwa mengabulkan kompetensi absolut karena memang majelis hakim mengira bahwa gugatan ini kan salah forum. Lebih lanjutnya lagi dijelaskan bahwa seharusnya diajukan di PT UN. Yang aneh di sini adalah kami tidak mengajukan pembatalan ijazah. Kami tidak sedang mengajukan pembatalan ijazah. Nah ini yang aneh. Kami hanya meminta bahwa Pak Jokowi, UGM, KPU, dan SMA 6 menunjukkan ijazah serta beberapa dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan akademis beliau. Kami tidak melakukan pembatalan, begitu. Baik.
Baik, terima kasih Mas Andika. Saya mau minta tanggapan Bang Rifai. Bang Rifai, tadi katanya ada yang aneh dalam persidangan Janggal. kemarin. Karena bukan pembatalan yang diharapkan, tapi ingin melihat ijazah aslinya. Oke, jadi memang apa namanya, ini perkara tidak ditangani oleh saya langsung ya, tapi oleh rekan sejawat kami, rekan Irfan di Solo, dan kami juga saling berkomunikasi dengan perkembangan yang ada. Dan dari informasi yang saya dapatkan bahwa memang beberapa hari lalu ini perkara sudah diputus, di mana kompetensi absolut yang diajukan oleh para tergugat itu diterima dengan pertimbangan bahwa pertama sekolah negeri, sekolah ini adalah sekolah negeri di bawah rumpun organisasi Kemendikbud ya, sehingga itu masih dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Kedua, memang dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan, ini seluruh tindakan melawan hukum penguasa itu menjadi kewenangan petun. Dan yang diuji tidak hanya keputusan, ya, sudah diperluas. Kalau undang-undang petun dulu memang hanya keputusan, tapi dengan berlakunya undang-undang administrasi pemerintahan, tindakan pun bisa digugat, baik tindakan aktif maupun tindakan pasif. Ya, sehingga mungkin argumentasi ini bisa diterima oleh hakim tingkat pertama dan pada akhirnya diterima eksepsi ini. Sebenarnya ini kan juga bukan perkara pertama ya, rujukan kami juga perkara yang waktu itu saya tangani di PN Jakarta Pusat, yang langsung diajukan oleh TPU juga sama waktu itu. Cuma ini berbeda objek ya. Terkait dengan ijazah S1. Kalau yang di sana ada kan beberapa betul. Ya dokumen. Nah, sama juga, cuma kalau di PN Jakarta Pusat terkait dengan legal standing. Legal standing. Jadi menurut saya sih ini sebuah sikap pengadilan yang saya pikir konsisten ya. Ya, bahwa rekan-rekan ingin mengajukan upaya hukum itu juga biasa saja ya, dalam ya biar kita cari putusan terbaik ya, silakan dilakukan banding, biarlah tesis antitesis ini pada akhirnya mencapai satu keputusan yang bisa menjadi pembelajaran publik juga, atau memperkaya jurisprudensi di Indonesia. Kalau menurut Mas Andika sendiri kan sebenarnya bukannya untuk menggagalkan ataupun menghapuskan ijazah dari Joko Widodo, tetapi hanya ingin menampilkan kepada publik. Apakah memang ini harus masuk ke pokok perkara dulu baru ditampilkan, atau memang ini belum masuk ke pokok perkara begitu, jadi tidak perlu ditampilkan ijazah Jokowi? Enggak, justru sebelum memasuki pokok perkara, pengadilan sendiri kan akan melihat apakah ini dalam kewenangannya atau tidak. Dibanding dia masuk terus ke dalam, ternyata bukan kewenangannya, malah lebih kasihan juga mencari keadilan. Menurut saya itu kalau eksepsi dikabulkan, jadi di tahap awal ini bagus buat si penggugat sendiri, agar tidak terlalu dalam. Bayangkan sudah PN menang, banding menang, di kasasi ternyata bukan kompetensi. Balik lagi dari awal, menurut saya itu malah nggak bijak ya. Memang di satu sisi mungkin kadang dikabulkan eksepsi ini mengecewakan. Saya juga sering dalam posisi penggugat. Tapi kalau kita melihat jernih, objektif, mungkin ini juga cara terbaik agar persoalan ini segera tuntas dan tidak melewati jalur yang tidak tepat. Baik, saya mau ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, dari kacamata hukum pidana, bagaimana Anda melihat keputusan PN Surakarta yang menggugurkan gugatan ini, Pak? Sebelum saya menjawab itu, pastilah tadi Pelik udah mengatakan bahwa ini ibarat sepak bola, ini baru babak pertama. Nah, bukan hanya di dunia persepak bolaan, di dunia lawyering, hukum pun ada strategi. Setiap langkah diambil oleh lawyer pasti ada tujuan. Saya melihat tujuannya akhirnya ini adalah arahnya nanti adalah ke pidana. Nah, oleh karena itu tadi kita dengar dari Saudara Andika mengatakan mereka ingin melihatkan ijazah itu apa. Ternyata kan di sini dikatakan oleh pengadilan negeri itu kompetensi relatifnya bukan mereka. Nah, tinggal disebutkan juga kalau nggak salah ya di situ kewenangan siapa. Nah, ini menarik juga. Jadi dibawa nanti sesuai dengan petunjuk putusan pengadilan. Nah, disitulah nanti mungkin dibuka. Seperti Bung Rifai mengatakan tadi juga, ada manfaatnya juga nih putusan ini. Nah, ini bisa juga yang lain tuh nggak bisa lagi menghindari nanti tentang kompetensinya. Karena kalau memang benar ya, saya belum baca putusan di situ menunjuk pengadilan tata usaha negara kah, sehingga nanti dia nggak bisa nolak. Tadi dikatakan yang akan dilihat itu adalah tunjukkan surat ijazah yang aslinya itu mana. Nah, inilah nanti akan lari kalau tidak ada ijazah asli, itulah akan memperkuat persoalan pidananya. Kan baru adanya muncul nanti pencemaran nama baik atau fitnah, harus dulu menurut pendapat saya
ini terbukti tidak ijazah ini asli atau palsu. Oke. Karena itu adalah kan mengenai masalah pencemaran nama baik, tuduhannya adalah ini kan nggak benar, Ya. nggak asli kan situ kan. Nah, oleh karena itu langkah itu saya melihat membaca langkah yang diambil oleh lawyer yang di Solo, pasti ujung-ujungnya nanti juga persoalan kepada pasal 263 kah, 264 kah, pemalsuan itu nanti. Pasti larinya ke situ. Ya. Nah, ini memang katakanlah awal kita juga dengar dari tadi akan dicoba langkah apakah banding atau mereka akan mencoba sisi yang lain betul kan. begitu ya. Ini menarik. Ini bagus seperti Bung Rifai katakan. Ini pembelajaran hukumnya luar biasa menurut saya. Ini akan beranak pinak nih kasus ini nanti nih. Iya, akan panjang perjalanan. Masih panjang Perlu artinya. ada kesabaran, stamina buat semua pihak. Ya. Dan saya menghimbau masyarakat, biarkanlah hukum berproses. Baik secara pidana, perdata, tata usaha negara. Biarkan dia berproses di situ. Jangan kita emosi menimbulkan peristiwa nanti malahan peristiwa yang lain lagi yang muncul kan. Nggak ada masalah. Sepanjang ada jalur mereka tempuh jalur hukum, kita lihat bagaimanakah hukum di Indonesia. Ini ujian betul ya, yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan kepala negara kita. Nah, itu yang menurut saya ya, ada korelasinya nanti ke pidana, ujungnya adalah persoalan surat, larinya nanti apakah itu akan menggunakan yang palsu atau memalsukan surat, kan itu kira-kira intinya dalam pemalsuan itu. Itu kaitannya ke pidana, Bu. Oke. Mau panjang, mau pendek? Pertanyaannya begitu kan, kalau kata Pak Ahyar begitu. Nah, kita juga akan bertanya kepada Mas Andika sebenarnya nanti untuk bandingnya sendiri, apakah tetap banding ke pengadilan tinggi begitu ya, atau menggeser ke arah PT UN. Sesaat lagi pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, melanjutkan pertanyaan saya kepada Mas Andika. Mas Andika, ini kan opsinya sekarang hanya tinggal dua. Apakah akan banding ke pengadilan tinggi atau menggeser melalui jalur pengadilan tata usaha negara? Sejauh ini bagaimana? Ya, sebenarnya bukan hanya dua, Mas. Oke. Tapi ada beberapa hal tadi kan saya sebutkan. Yang satu, kami akan melakukan banding. Yang kedua, mungkin kami akan mengajukan gugatan ke PT UN. Tetapi yang ketiga, itu kami akan menggugat lagi. Karena keyakinan kami, ini bukan pembatalan gitu. Jadi forumnya juga menurut kami yang lebih pas adalah di pengadilan negeri. Dengan memperbaiki posita, petitum, dan tambahan bukti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa dalam perkara ini, dalam isu ini, itu banyak sekali tambahan seiring berjalannya waktu. Seandainya waktu ini terus-terus, mohon maaf, Pak Jokowi tidak segera menunjukkan ijazahnya di umum ya, dan kemudian diteliti apakah asli atau tidak asli, itu akan menambah lagi berbagai fakta, berbagai data dan lain sebagainya yang akan muncul baru-baru ini. Terus yang Mas Andika, ketiga, kalau memang Anda yang ingin keempat, kami akan menggugat lagi, iya, Mas Andika, kalau memang Anda ingin mengajukan gugatan lagi, itu artinya ada unsur pidana yang ujungnya ingin Anda buktikan, begitu Mas Andika? Bukan hanya sekedar ingin membuktikan ijazah palsu saja? Jadi begini, Mbak. Yang tadi saya sebutkan, dalam materi gugatan baru kami, ini kan kemarin kami sudah memformulasikan gugatan sedemikian rupa. Kami sudah mempersiapkan bukti-bukti dan lain sebagainya. Akan tetapi, kompetensi absolut ini ternyata kan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta. Dalam masa itu kami juga menerima lagi berbagai bukti baru dan lain sebagainya terkait dengan gugatan tersebut. Tetapi kan ini mentok begitu. Ketika ini tidak bisa disajikan kepada masyarakat. Kami juga akan mempertimbangkan lagi kalau seandainya memang sistem peradilan kita tidak berani untuk menyidangkan persoalan ini, karena kan forum persidangan ini kan yang pertama adalah pengadilan biasa, peradilan umum, pengadilan agama, PT UN, dan peradilan militer. Nah ini kan apa ya istilahnya kan ini kan sistem hukum kita. Tetapi dalam perkembangan yang saat ini masyarakat bisa melihat secara luas dan kami punya bukti dan mungkin akan
kami konsultasikan ke prinsipal kami dan beberapa pihak, kami akan melakukan konferensi pers terkait dengan bukti-bukti kami. Karena ini jelas-jelas berbeda dengan apa yang diperiksa oleh Barreskrim, oleh Polda Metro Jaya, dan lain sebagainya. Tetapi memang ini adalah kekuatan kami dalam gugatan perdata. Memang tidak kami umbar, begitu, Mbak. Nah, Mas Andika, seperti yang kita ketahui bahwa di Jakarta di Polda juga sedang berlangsung gelar perkara khusus. Apakah kemudian pengajuan banding atau langkah selanjutnya dari tim tipu UGM ini masih menunggu hasil dari gelar perkara khusus atau seperti apa? Gelar perkara khusus kemarin sudah dilaksanakan dan kami apresiasi juga ke Barreskrim Polri. Ini kan suatu bentuk kemajuan juga ya. Jadi dari para petinggi di kepolisian Indonesia itu bersedia untuk mendengarkan pemaparan dari ahli-ahli yang diajukan kemarin. Jadi kemarin itu kan hanya 8 orang yang boleh masuk ke ruangan Barreskrim dan mereka menjelaskan, tetapi yang kami sayangkan ya satu lagi, ijazahnya Bapak Jokowi ini tidak pernah yang asli ya, tidak pernah ditunjukkan juga. Jadi kami bukan sedang menunggu, Mbak, karena memang perkara pidana di Barreskrim dan gugatan perdata ini kamarnya berbeda gitu. Baik, terima kasih Mas Andika. Saya mau ke Bang Rifai lagi. Bang Rifai, tadi tim dari tipu UGM ini mau menyiapkan kembali fakta-faktanya, mau menyusun kembali agar bisa melakukan gugatan lagi. Kalau dari tim Jokowi sendiri, apakah sudah merasa bahwa kita sudah bisa santai karena ini saja digugurkan yang di Surakarta, mungkin optimis kasus-kasus yang lainnya juga di kamar-kamar yang lainnya juga bisa dimenangkan? Enggak, kalau kami dari awal memang berpandangan gugatan yang di Surakarta ini tidak berkait dengan upaya laporan pidana yang kami ajukan di Polda. Karena memang berbeda objek. Yang di sana kan lebih spesifik ke ijazah SMA. Sedangkan yang kami persoalkan kan adanya fitnah, tuduhan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu S1-nya. Jadi sudah berbeda objek. Bahwa setiap orang ingin melakukan upaya hukum dari negara hukum, kami sangat hormati ya, karena inilah cara-cara terbaik ya. Kalau memang ada keberatan, ada persoalan-persoalan, dibawalah ke jalur hukum. Jadi sepanjang kami digunakan jalur hukum, kami paling tidak menghargai upaya itu dan ini cara yang benar gitu ya, daripada yang kami sayangkan tuh kan bicara di media langsung mengadili, menuduh, bahkan memfitnah, bahkan betul-betul ya mencederai lah ya, sampai itu yang kami sayangkan. Tapi kalau dilakukan dengan cara-cara hukum, saya pikir Pak Jokowi juga menghormati lah, karena ini negara hukum ya. Founding fathers kita sudah menetapkan negara hukum dengan segala konsekuensi, dan kita sebagai bangsa yang mengisi negara ini harus menghormati semua upaya hukum yang ada. Tapi Mas Andika juga sudah bilang bahwa sebenarnya kan tadi kalau kita dengarkan, walaupun objeknya mungkin berbeda, tapi muaranya sama, ijazah Jokowi yang asli gimana? Kembali lagi kalau soal ijazah ya, ini juga sekedar informasi. Jadi waktu kemarin digelar perkara khusus juga kami cukup kaget ya. Teman-teman dari TPO sampai bilang tidak hanya ijazah S1, SMA, SMP, dan SD. Asli? Ya itu dipersoalkan. Jadi waktu itu saya sampai komentari, ini mau cari kebenaran atau memang mau mempermalukan orang atau merendahkan orang. Masa objeknya sampai lari-lari ke SD gitu ya. Apa yang dicari waktu di dalam gelar perkara khusus. Jadi ya kami nggak kaget ya kalau sampai lari ke SMP. Mungkin nanti suatu saat ke SD gitu ya. Ya beginilah rupanya bangsa kita kan begitu ya. Ya ini bunga-bunganya berdemokrasi ya. Tapi pada intinya kan kalau dari Pak Jokowi, beliau yang menjalani pendidikan secara langsung. Ya, beliau juga yang menyelesaikan pendidikannya, bahkan beliau juga yang memperoleh ijazah itu, baik dari sekolah maupun dari kampusnya. Tentunya kebenaran ini akan dia pertahankan sampai kapanpun. Apalagi ini ternyata sudah boleh dibilang mengoyak kehormatan beliau, nama baik beliau ya. Ini kan sosial media ini kan bukan hanya di Indonesia, ini udah sampai ke luar negeri ya. Bagaimanapun juga ya dengan sangat berat akhirnya beliau harus melakukan upaya hukum, tidak lain untuk mengembalikan nama baiknya. Kedua, untuk mengukuhkan apakah ijazah itu asli atau palsu. Tapi tidak ada niat untuk menunjukkannya sesuai dengan harapan para penggugat Kembali ini? lagi karena dari awal ya, termasuk juga kemarin digelar perkara khusus, kami sampaikan, kami tidak melihat ada satu urgensi dan itikat baik untuk ingin melihat itu. Di dalam ruang gelar perkara khusus, mungkin disaksikan oleh teman-teman, saya sampai bilang, kalau ada yang menjamin di ruangan ini disaksikan semua. Ada Komisi 3 DPR, Ombudsman, Komnas HAM, Kompolnas, ya, TPU, semua di situ. Saya bilang,
izin saya bilang, pimpinan saya bilang, kalau ada yang menjamin bahwa dengan ditunjukkan selesai, Baik. kita akan tunjukkan. Tapi saya mau dengar siapa yang menjamin. Oke, tidak ada yang menjamin. 2 kali saya lempar pertanyaan, gak ada yang jawab. Baik. Bahkan akhirnya malah ada bahasa justru dengan ditunjukkan kami mau foto, kami mau dalami lagi. Akhirnya debat kusir lagi. Saya sampai bilang ya. ini sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Oke. Akhirnya kan putar-putar di situ. Ada uang palsu 100.000, kita foto jadi foto. Kalau mau lihat kepalsuan di uang palsunya atau di fotonya? Dua-duanya palsu kan? Dua-duanya palsu. Ini foto ini asli. Tapi bagaimana cara menguji tipe kertas, tipe tinta, tipe benang pengaman? Apakah bisa dilihat di foto? Ya harus dipegang, Bang. Ini yang dibongkar, Pak. Baik. Itulah bedanya analog dan digital. Akhirnya kan ke situ-situ lagi. Jadi ya kembali lagi pada intinya sih Pak Jokowi siap saja. Bahkan kalau mau ditunjukkan untuk kepentingan mencari kebenaran misalnya ke penegak hukum, ke lapor ya atau lapor ulang sekali. Kita kan lapor ulang lagi loh. Ya. Di Polda ini kalau jalan kemarin saya dapat kabar penyidikan pasti akan kami lapor ulang. Kenapa? Oke. Karena lapor yang sebelumnya itu sifatnya belum projustisial, Prof. Sedangkan di Polda nanti harus projustisial, jadi akan diulang kembali, mungkin juga akan disita. Kita nggak ada keberatan, sepanjang memang untuk mencari kebenaran. Bukan hanya mencari persoalan baru yang bukan juga menjawab persoalan. Karena lagi, analog tidak mungkin diuji secara digital. Semua pakar baik di negara manapun juga bilang seperti itu. Gitu. Itu aja mungkin. Kita ke Pak Ahyar, mungkin seperti apa melihatnya jika pengadilan negeri yang di Surakarta sudah gugur begitu. Jika terus dijalankan, apakah ini tidak akan bertuburkan dengan gelar perkara khusus atau seperti apa melihatnya dari kacamata hukum? Dia dua hal yang berbeda ya. Bisa saja yang alat di situ nanti digunakan untuk di sini. Oke. Bisa saja yang di Mabes ini dia jalan dulu apapun yang keputusan tanpa menunggu di situ. Nanti mungkin ujung dari sesuatu itu nanti, itu yang saya katakan tadi, ini bisa beranak pinak nih. Yang ini mungkin ada clause, yang di sana clause, apa clause-nya nanti naik, apa ujungnya di situ. Kalau sekira berbeda, bisa juga yang clause di sini pakai yang hidup di sana. Itu yang saya katakan tadi, pasti ada tujuan. Setiap melangkah ini, sasarannya apa, dari mana dulu mulai. Sama dengan orang main catur sebetulnya. Langkah mana diambil, tujuannya mana. Nah itulah yang kita sama-sama bersabar menunggu proses hukum ini, baik perdatanya, pidananya, mungkin tata usaha negaranya kalau nanti Bung Andika dan teman-teman sesuai dengan putusan dari Pengadilan Negeri di Solo itu adalah kompetensi TUN misalnya, mereka tempuh di situ, semuanya nanti kan akan ada ujung kan. Tetapi itu yang saya katakan tadi, hukum kita memang menyediakan juga, ada yang namanya juga PK nanti. Jadi ini nggak hanya yang PN, PT, asasi bisa lagi muncul di mana. Nah inilah yang saya katakan tadi, bisa ini akan beranak pinak nanti kesabaran kita. Biarlah proses hukum itu semuanya berjalan, ya kecuali nanti ada perdamaian. Karena ini adalah persoalan kalau dari pihak Pak Jokowi ini kan delik aduan ini ya, bisa ditutup, apalagi ada restoratif justice nanti di situ, apakah itu akan diterapkan? Tapi untuk itu kan ada proses dulu. Proses itu sama saja dengan ibarat orang memasak ya, Bung Felix. Dia memasak itu kan dengan kayu kalau yang lama itu kan, pakai kayu itu, api yang segala macam, nanti mendidih-didih segala macam, matang dia. Nah, udah matang sesuatu kita masak kan enak dimakan. Nah ini bersabarlah masyarakat, proses ini ujungnya nanti akan ada matangnya, ada endingnya tentu akan ada pasti. Tapi bersabar untuk itu dan butuh energi menurut saya ini tidak akan berhenti begitu saja. Prediksi saya mudah-mudahan ini adalah salah ya. Artinya tadi kita lihat akan ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tentu kan dari pihak Pak Jokowi saya kira ibaratnya kalau sepak bola nih bertahan kan, ada yang menyerangkan dari pihak sana, tim itu kan biasa kan di situ kan. Inilah di dalam prosesnya itu kita sama-sama kita menunggu, ya biarlah hukum berjalan seperti Bung Rifai katakan, kita adalah negara hukum. Tentu setiap orang yang mempunyai legal standing boleh saja melakukan. Kalau itu disediakan. Baik, Pak Terima kasih Pak Ahyar untuk penjelasannya dan tentunya kita berharap segala sesuatu yang dimasak
enak di endingnya, jangan sampai gosong. Karena kalau gosong biasanya pahit juga endingnya. Iya. Pak Hyar, begitu kan? Oke, selain itu juga selain bersabar, mungkin Bang Rifai dan juga Mas Andika harus menyiapkan banyak-banyak suplemen. Karena kalau Betul. kata Bang Pak Hyar tadi Hyar, masih panjang nih, Masih energi panjang betul ini, banyak. jangan dihabisin di awal begitu ya. Terima kasih untuk Terima semua kasih, narasumber Bang yang Rifai, hadir Pak maupun Hyar. yang tergabung Terima melalui kasih live. Mas Andika. Pak Hyar, Bang Rifai dan juga Mas Andika untuk pagi hari ini tentunya kita berharap udah deh jangan lama-lama ya, begitu ya. Tapi banyak yang suka nih. Itu dia, banyak yang menunggu, tentunya banyak yang penasaran asli atau palsu. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kami juga masih memiliki sejumlah informasi menarik. Ini kita juga akan melihat apa nih Andi Kumalan nih di segmen selanjutnya nih ya. Nanti kita akan hadirkan lah Oke pokoknya lah. informasi-informasi terkini di Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi.